Jika Anda tinggal di Pulau Jawa, Bali, atau Madura, pasti Anda sudah familiar dengan konsep tumpeng. Tapi tumpeng yang biasa dinikmati dengan ukuran sebesar ini, kini justru bisa dinikmati dengan ukuran hanya sekecil ini. Dan hari ini saya akan mengajak Anda untuk melihat cerita dan juga inspirasi di balik tumpeng mini yang justru kini marak dijual secara online. Tumpeng dipercaya awalnya memang dipopulerkan masyarakat Jawa, Bali, dan Madura. Namun kini, hampir seluruh masyarakat Indonesia telah mengenal budaya nasi tumpeng untuk kenduri atau merayakan peristiwa penting. Popularitas tumpeng ini membuat para pengusaha makanan berlomba-lomba untuk menarik perhatian pembeli dengan membuat tumpeng yang seenak dan seunik mungkin. Ada yang membuat dengan bentuk yang berbeda-beda, lauk pauk yang beraneka ragam, hingga tampilan warna-warni untuk menarik perhatian penyantapnya. Salah satunya adalah pemuda 30 tahun Ade Indra. Lulusan D3 Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung ini membuat inovasi menciptakan tumpeng mungil dan diberi nama tumpeng mini. Ade Indra menyajikan nasi tumpeng dengan porsi perorangan yang dikemas dengan menarik. Usaha dengan modal kecil yang dimulai dari akhir 2014 ini bahkan sudah berhasil mendatangkan omset miliaran rupiah per bulan. Oh, kalau yang waktu itu yang mulai, jadi sebenarnya kan mulainya kan dari yang packaging dia. Packaging sih kita waktu itu modalnya cuma 8 juta sih ya. Jadi 5 juta untuk sewa mobil, 3 juta bayar supir gitu. Jadi 8 juta itu terus kita keliling cari orderan gitu standar lah. Jadi mulai benar-benar dari nol banget gitu. Kalau yang pas tumpeng mini ini modalnya otomatis jadi kayak nol juga karena penjualan kan kita pakai Instagram. Terus produknya kita udah ada. Timnya pun juga waktu itu emang kita punya desainer, kita punya kalau product development sih ya emang aku sendiri kan naturally kan waktu itu kan belajarnya masak gitu ya. Jadi modal hampir nggak ada sih. Hampir nggak ada. Kini Ade telah berhasil memproduksi rata-rata 2.000 tumpeng mini per hari. Berarti omset yang berhasil diraup Ade mencapai 2,1 miliar rupiah per bulan. Ade lahir dari keluarga yang memiliki usaha di bisnis catering kecil-kecilan. Mereka sering menerima pesanan catering untuk perusahaan-perusahaan. Meski kakaknya memilih menjadi seorang dokter spesialis di sebuah rumah sakit, bungsu dari dua bersaudara ini memilih jalur lain. Ade kuliah di bidang tata boga di Bandung. Selain karena latar belakang usaha keluarga, Ade memang tidak ingin bekerja untuk orang lain. Karena itu ia memilih untuk berwira swasta. Langkah pertamanya seusai kuliah, ia menjadi importir kemasan makanan pada 2009 dengan modal 9 juta rupiah. Food packagingnya ia datangkan dari Malaysia ini diberi nama Virtus Pack. Meski tidak menjadi seorang dokter, tetapi Ade mempunyai harapan agar orang tidak lagi membeli makanan dalam kemasan styrofoam yang berbahaya untuk kesehatan atau kardus yang tidak sedap dipandang dan beralih ke packaging yang lebih bagus, sehat, dan ramah lingkungan. Itu kenapa sih dipilihnya memang plastik atau memang ini ada plastik yang berbeda? Kalau plastik itu sebenarnya kalau kenapa kita pilih plastik ya, karena kan kita sangat mengutamakan tuh penampilan ya. Jadi kalau pakai plastik tuh makanannya bisa kelihatan gitu. Nah kalau kertas kan ketutup banget, jadi ntar orang nggak bisa tertarik ini isinya kayak gimana sih gitu. Nah terus kalau soal bahaya nggak bahaya sih sebenarnya plastik yang kita pakai itu kan bisa di-recycle gitu. Jadi biasanya sih kayak berubah jadi kantong plastik atau apa segala macam gitu. Nah sedangkan kalau yang kertas itu mungkin nggak banyak yang tahu ya, tapi sebenarnya kertas itu di dalam yang kertas itu ada plastiknya juga supaya nggak bocor gitu kan. Bocor. Jadi ntar bisa dilihat tuh kan kayak mengkilap gitu. Nah itu malah kadang-kadang orang kayak salah mikir ini kan kertas jadi dia lempar sembarangan gitu. Padahal sebenarnya yang bikin bahaya itu bukan karena plastiknya, bukan karena itu plastik, tapi karena dibuang sembarangan gitu. Nah sedangkan kalau ini udah jelas plastik, orang malah biasa kayak dibakar atau dibuang ke tempat sampah, atau malah kalau kita sih kadang-kadang sampai disimpan lagi, dicuci lagi gitu sih, karena kan bentuknya lucu gitu ya. Ade mendapatkan ide untuk memulai merambah ke dunia produksi makanan saat memesan nasi box untuk 7 bulanan partner kerjanya. Tumpeng mini itu pun ia perkenalkan di Instagram dan pesanan pertama datang dari media sosial ini.
Untuk produksi, ia memanfaatkan usaha catering ibunya yang saat itu baru memiliki karyawan kurang dari 10 orang. Praktis, ia tidak mengeluarkan biaya apapun. Dengan modal yang hampir 0 rupiah, Ade mensubsidikan pengeluaran melalui bisnis packaging makanannya. Perlahan, pesanan mulai bertambah mencapai 200 hingga 300 tumpeng mini per minggu. Atau kalau dihitung sebulan sekitar 45 juta rupiah. Selain ulang tahun, banyak acara dilayani Ade, mulai dari peresmian kantor hingga 7 bulanan anak. Usahanya melejit setelah sejumlah selebritas memesan tumpeng mini untuk pesta pernikahan mereka. Omset yang semula hanya puluhan juta per bulan melonjak menjadi miliaran rupiah. Karyawan pun kemudian lebih dari 100 orang. Tahun pertama sih kita nggak terlalu yang gimana banget ya, kita baru grow bener-bener itu waktu kita dipercaya untuk handle weddingnya si Glenn Alinsky sama Chelsea Olivia itu sih. Oh Dari gitu. sejak kita di event itu grow-nya kencang banget sih. Oke. Dan itu memang dalam bentuk endorse atau memang Enggak, memang dipakai dalam acaranya mereka gitu. Jadi itu kan temennya temen ya. Jadi terus waktu itu mereka mau merit, kebenaran juga waktu itu lagi makan bareng, terus ya udah kayak terlintas aja, kecetus aja gitu, ya udah makannya pakai tumpeng mini aja gitu. Terus merekanya juga mau gitu, terus waktu itu mereka cuma ngepost sekali gitu ya. Terus itu aku ingat waktu itu postingnya jam 4 sore, itu sampai jam 2 pagi itu nggak berhenti tuh orang nanyain terus gitu. Keberhasilan Ade ini membuat ibu Ade terkejut. Selain karena dicapai dalam waktu singkat, juga karena ia memandang Ade sebagai anak yang manja. Kayaknya enggak sih, enggak, cuek sekali orangnya. Sampai sekarang pun orangnya kan gitu kan, maksudnya enggak baru belakangan ini saya sampai kadang-kadang bingung, bisa tampil di TV, bisa ngomong, bisa itu. Jadi kayak selalu kayak ada kejutan-kejutan terus itu loh. Ini anak kok mestinya bisa berubah drastis banget gitu loh. Kayak yang dulunya kayak gitu, sekarang bisa jadi seperti ini. Jadi saya sendiri sampai bingung apa yang bikin dia berubah gitu. Nggak nyangka, nggak pernah. Dulunya tuh sama sekali nggak pernah. Dulu tuh dia suruh manja, orangnya tuh gimana sih, manja banget itu ya, kayaknya kayak anak kecil lah. Jadi waktu dia SMP pun tuh orang nggak nyangka kalau dia tuh udah SMP gitu loh. Jadi masih kayak anak kecil sekali gitu loh. Waktu saya ngelepas dia ke Bandung itu kayaknya tuh memang yang paling pas deh. Kini kita akan langsung beralih ke proses produksi tumpeng mini. Dimulai dari proses pemesanan hingga ke dapur produksi, di mana makanan dimasak setiap pagi untuk disajikan kepada pelanggan. Setiap hari layanan tumpeng mini dilakukan melalui aplikasi WhatsApp dan diproses oleh para admin untuk disampaikan ke dapur yang dilakukan per hari. Butuh sekitar 3 hingga 4 hari sebelum pesanan dapat diantar ke pelanggan. Hingga saat ini ada 6 variasi rasa yang ditawarkan oleh tumpeng mini kepada pelanggan, yaitu nasi langgi Pringgodani, nasi padang Jaung Gadang, nasi Bali Kintamani, nasi uduk Kebun Jeruk, nasi udang Wong Malang, dan nasi sayur mayur. Variasi nasinya pun ditawarkan oleh Ade untuk pilihan, yaitu ada nasi putih biasa, nasi uduk, nasi kuning, hingga yang berwarna hijau dan ungu yang dibuat dari bahan alami yaitu ubi dan pandan.
Karena bermula dari bisnis packaging, Ade merasa mempunyai kelebihan, yaitu dari sisi pengemasan yang lebih menarik, yang membuatnya lebih bersaing dibandingkan kompetitor lainnya. Sebenarnya memang model baru gitu ya, tumpeng mini gitu. Pasti sekarang juga banyak orang yang karena melihat tumpeng mini ini udah sebesar ini dan sukses ini, banyak yang juga akhirnya ikutan. Banyak sih. Iya, pasti banyak. Dan gimana sih cara membedakan antara tumpeng mini ini dengan tumpeng mini yang lain? Bedanya sih kalau dari sisi bentuk ya sama-sama tumpeng mini gitu ya, tapi dari sisi brand sih jauh ya. Jadi memang Apa yang ditawarkan lebih atau berbeda? Contohnya kalau misalnya kayak packaging, kalau kita punya ini kan memang bagus gitu ya. Kalau mereka yang niru kan banyak juga pakai yang kayak yang kualitas yang di bawahnya. Jadi mungkin mereka ngirit atau gimana. Jadi malah kurang keluar gitu loh. Jadi kayak kurang menarik produknya. Jadi dari sisi packaging kita udah jelas unggul ya. Terus yang kedua dari sisi brand sih ya. Jadi kan memang kita udah trademark juga tumpeng mini itu punya kita. Dan kita juga yang fokus ya. Jadi kalau yang lain tuh kayak semua sebagai produk tambahan, terus rata-rata juga kayak masih kecil gitu. Jadi kalau kita kan emang niat fokus 100% kita mau gedein di sini. Ade menawarkan jasa untuk mendesain tutup tumpeng sesuai dengan permintaan pelanggan. Misalnya, ada yang memesan untuk ulang tahun anak, maka tim desain Ade akan memberikan pilihan desain ke pelanggan yang nantinya akan dicetak ke tumpeng pesanannya. Dari menunya sendiri memang udah ada setnya atau bisa dipilih juga? Menu kita udah ada set sih, jadi kita memang udah aturin ini kita ada 6 menu gitu ya. Jadi itu udah kombinasinya udah pas, jadi kayak asin, manis, pedesnya tuh ada semua gitu. Oke. Dan ini ada warna-warni juga nih kalau kita lihat. Itu sebenarnya apa konsepnya, apa yang mau ditonjolkan? Konsepnya sih karena ya, kita ini kan zaman Instagram ya, jadi kalau istilahnya instagenik gitu, jadi materinya instagenik bisa buat masukin Instagram. Jadi dari situ sih kemarin kepikir untuk biasanya cuma nasi putih sama nasi kuning, nah ini dibikin yang nasi hijau, nasi ungu pakai bahan alami ya. Itu supaya memang customer juga pas ngeliat tuh excited gitu pas ngeliat produknya. Sebagai penyedia jasa penengah antara pelanggan dengan kitchen atau penyedia masakan, tumpeng mini juga bertanggung jawab atas beberapa proses setelah pesanan diterima. Contohnya, saat memasukkan order ke dapur, order yang dimasukkan harus dalam jumlah yang tepat dan dijadwalkan pada hari yang tepat. Meski terdengar sederhana, namun dengan banyaknya variasi yang ditawarkan dan banyaknya pesanan, hal tersebut bisa menjadi sangat rumit jika tidak ditangani dengan konsisten dan profesional. Setiap hari dimulai dari pukul 4 dini hari, para pekerja mulai mempersiapkan bahan-bahan makanan dan mulai memasak lauk pauk. Mayoritas pesanan dalam satu hari dimasak pada pagi hari dan sudah terkirim sebelum jam 12 siang. Setelah jam makan siang, baru pesanan untuk sore hari yang dikirim dan biasanya hanya berjumlah 200-an dikirim kepada pelanggan. Proses plating yang dilakukan sebelum pengiriman juga menjadi langkah di mana sang kepala produksi bisa melakukan quality control atau QC. Langkah ini penting dilakukan agar makanan tidak tercemar oleh benda-benda yang tidak diinginkan sebelum dikemas untuk dikirim. Di luar pemesanan ada juga prosedur quality control yang harus dilakukan oleh Ade. Dimulai dari kualitas pencetakan desain dan kualitas makanan sampai saat tujuan. Hal-hal kecil inilah yang sangat diperhatikan Ade, karena dengan maraknya persaingan saat ini, kualitas tumpeng mini menjadi taruhan kepercayaan pelanggan Ade. Di luar dari itu, Ade merasa tantangan yang paling sulit ia hadapi saat ini ada pada proses pengiriman. Dengan lalu lintas kota Jakarta yang tidak menentu, Ade harus memastikan bahwa pengiriman selalu tepat waktu. Itu berarti bukan hanya tidak boleh terlambat, tetapi juga tidak boleh terlalu cepat karena akan merubah rasa makanan saat penyajian. Kini Ade menggunakan mobil usaha tumpeng mini yang berjumlah 1 unit dan transportasi online lain berbentuk mobil untuk mengirim pesanan kepada pelanggan. Ade sengaja memilih metode pengiriman menggunakan mobil agar tidak merusak kemasan tumpeng tersebut. Kenapa sih harus didinginin dulu makanannya? Biar lebih awet ya, karena kalau panas-panas kita tutup tuh biasanya jadi kayak banyak berembun gitu, terus masa simpannya jadi berkurang gitu.
Oh gitu, oke. Jadi dari sini kita langsung menuju ke ruang plating. Nah plating ini berapa, maksudnya kapasitas sekali plating tuh berapa? Kita sih sekali jalan kayak sekitar 500 packs gitu ya. Jadi kita kayak 500 packs. dilanjut lagi 500 lagi gitu sih. Kita bisa sampai sekitar pernah rekor kayaknya 4.000 packs sehari itu. Sehari, itu kapan tuh? 4.000 apa 4.500 gitu. Masa-masa seperti apa tuh yang bisa sampai 4.000? Desember ya. Desember kan banyak orang yang kayak merit atau acara sama bareng juga acara akhir tahun gitu. Jadi kayak eventnya banyak gitu sih. Jadi setelah didinginkan, langsung sebenarnya ditaruh plating seperti ini. Seperti ini tutup terus kirim. Oke, jadi pertama nasinya, baru lauk-lauknya dijejerin Betul. gitu. Oke, dan sekarang ini kita lagi lihat proses penutupan Iya. untuk packagingnya gitu ya. Berapa orang yang saat ini produksi di Tumpeng? Sekitar total kayaknya sekitar 20-an orang gitu sih. 20-an orang. Dan itu semua memang karyawan tetap. Karena tetap sih. Cuma kalau kadang-kadang kayak lebih banyak banget ya kita ada kayak yang tambahan gitu sih. Kalau tambahan itu apa mereka udah cukup train gitu? Kita sih biasanya tambahan lebih untuk yang plating sama yang packing gitu sih. Jadi bukan yang untuk masak. Kalau masak kita harus full timer sih. Oh harus full timer. Dan sekarang yang untuk masak, misalnya kokinya itu ada berapa orang? Ada sekitar 8 orang. 8 orang, oke. Kendala lainnya, ia harus bisa mempertahankan karyawannya yang kini berjumlah 105 orang. Tidak mudah mendapatkan pekerja yang mampu bertahan bekerja di dapur terlalu lama karena suasananya memang kurang nyaman dan melelahkan. Salah satu strategi yang digunakan Ade adalah dengan cara memberikan tempat tinggal atau mes, sehingga dengan mudah para pekerja dapat kembali bekerja. Rata-rata yang masuk sini kan dari anak restoran. Nah, dari restoran kan ke sini tuh beda. Kenapa tuh ke dapur. bedanya? Mungkin dari cara kerjanya beda juga. Karena restoran kan rata-rata pada AC, terus di sini kan ruangannya nggak terlalu dingin juga kayak di restoran. Panas ya, Iya, di dia dapur. terus jam kerjanya juga mungkin lebih dari restoran, lebih 2 jam. Nah, di situ dia nggak kuat mungkin tuh, mungkin pas hari besoknya dia langsung minta resign aja. Antisipasinya gimana tuh? Karena kalau 3 atau 4 orang keluar kan langsung ngaruh dong. Jadi Oh. harus ada yang nambel langsung gitu kan. Jadi tuh 3 sama 4 orang tuh nggak secara berbarengan. Oh, Pas dia keluar, nanti ada yang baru lagi ngelamar gitu. Cuma kejadiannya hampir sama. Menilik sejarah, tumpeng awalnya dipopulerkan masyarakat di Jawa, Bali, dan Madura. Kini, hampir seluruh masyarakat Indonesia telah mengenal budaya nasi tumpeng. Falsafah tumpeng sendiri memang berkait erat dengan kondisi geografis Indonesia, terutama Pulau Jawa yang dipenuhi dengan jajaran gunung berapi. Dalam tradisi kenduri selamatan, tumpeng merupakan akronim dalam bahasa Jawa. Yen metu kudu sing lempeng, yen melebu kudu sing kenceng, yang berarti jika ingin masuk atau keluar harus dengan sungguh-sungguh. Menurut tradisi, lauk pauk tumpeng berjumlah 7 macam. Karena angka 7 dalam bahasa Jawa adalah pitu, yang melambangkan pitulungan atau pertolongan. Popularitas tumpeng yang meluas ke seluruh Indonesia ini membuat Ade mulai berekspansi ke Bandung dan Surabaya. Di situ Ade bekerja sama dengan dapur pihak ketiga yang bisa menyediakan tumpeng dengan standar dan kualitas yang sesuai dengan tumpeng mini di Jakarta.
Alasan dipilihnya kota-kota itu adalah karena prospek permintaan di kota-kota besar tersebut, meski baru mencapai ratusan setiap harinya. Tentu saja ke depannya Ade juga terus berniat untuk memperlebar sayapnya ke tempat lain, seperti contohnya Makassar. Megang tradisi banget gitu loh. Jadi budaya kayak ini kan budaya Jawa ya sebenarnya, tumpengannya budaya Jawa itu tradisinya dipegang banget di sana. Oke, jadi budaya tumpeng yang kuat ini berpotensi di kota-kota yang memang budaya Jawanya kuat ya, kayak Surabaya, Semarang, Solo gitu-gitu sih. berarti akan terbatas di Pulau Jawa aja? Enggak juga. Jadi orang Jawa tumpengan sih sebenarnya udah nyebar satu Indonesia Iya. sih. Jadi cuman yang paling kuat memang yang di kota-kota di Jawa, tapi di kota-kota lain pun kita nggak nutup kemungkinan kita mungkin ke sana juga sih. Kesuksesan Tumpeng Mini tentu membuat para pesaing tergiur untuk melirik bisnis ini dan mulai ikut menawarkan jasa dan produk yang mirip dengan Ade. Namun hal tersebut tidak membuat Ade khawatir terlalu berlebihan. Pasalnya, ia telah membuat hak paten atas produk tumpeng dalam ukuran mini tersebut. Selain itu, Ade terus mendiversifikasikan produknya dengan membuat 2 ukuran baru, yaitu dengan ukuran porsi anak-anak atau ukuran porsi untuk 3-4 orang dewasa. Menurutnya, dengan tambahan 2 ukuran tersebut dapat lebih memenuhi kebutuhan pangsa pasarnya, yaitu para ibu-ibu muda dan pembeli di kalangan profesional. Ini lebih unik, Mbak. Selain unik, Rasanya enak. Rasanya enak, beda sama yang saya pesen sebelum-sebelumnya. Belum waktunya kita itu dia udah datang duluan. Gitu. kalau kepagian gitu masalah nggak? Enggak masalah. ya? Enggak. Ini sampai malam juga nasinya kuat kok. Oh gitu. Kuat. Karena memang di Sampai malam saya. Saya pengiriman waktu itu jam 9, jam 8 malam masih dimakan, masih enak. Selain menambah 2 ukuran, Ade juga berencana untuk ekspansi ke jajanan pasar yang nantinya akan ia kemas dengan menarik, juga sebagai hidangan menerima tamu saat perayaan. Perjalanan Ade memang masih sangat panjang. Dengan prestasi yang sudah digapainya, potensi bisnis Ade sudah cukup dikenal masyarakat saat ini. Tidak hanya di masyarakat, tetapi Tumpeng Mini juga berhasil memenangkan The Best Marketing Award yang bukan hanya dimenangkan oleh produk UMKM, tetapi juga menjajarkan Ade dengan perusahaan besar lainnya yang sudah TBK. ngomongin soal refleksi gitu ya, titik-titik gagal apa sih yang membuat akhirnya Mas Ade tuh bisa kembali bangkit gitu? Mungkin passion kali ya. Jadi kalau emang karena udah passionnya di sini, jadi setiap nemu yang gagal gitu juga kayak apa ya, kayak motivasi sendiri lagi gitu sih. Terus mungkin karena rasa penasaran kali ya, jadi kayak nggak berhenti kayak pengen nyoba lagi gitu terus sih. Kalau titik gagal yang waktu itu paling memorable tuh apa sih yang dijadikan pelajaran paling besar gitu untuk menjalankan Kalau karir? yang gagal sih sebenarnya nggak ada yang sampai yang gimana banget ya, kayak nggak ada yang sampai yang terpuruk terus nggak gerak lagi gitu sih, nggak sih. Cuman yang diinget-inget lagi sih kalau sekarang ini adalah momen-momen waktu masih mulai banget gitu. Jadi waktu dulu karyawannya masih belum ada, terus tiap hari kayak kerja kayak mungkin 18 jam sehari gitu ya, tiap hari selama tahun gitu tuh. Pas ngeliat refleksi lagi sekarang sih kayaknya kok kayak amazing juga kok bisa sampai bertahan sampai sini gitu istilahnya. Tapi I think momen terpentingnya ya itu sih waktu pas sudah di sekarang terus ngeliat ke belakang gitu sih, itu yang malah yang paling memorable sih. Kalau aku ini kan orangnya kan gampang penasaran gitu, jadi kayak penasaran terus suka sesuatu yang baru gitu. Jadi kayak kalau ada sesuatu yang menurut aku nggak bener atau kurang oke gitu ya, itu kayak selalu kayak ada dorongan kayak untuk pengen ini ngelakuin sesuatu untuk benerin ini gitu.